Assalamualaikum. Kau memang hebat, anak muda. Tapi kau belum tahu siapa aku. Terimalah ini. Cari berita di mana kebiasaan Jampang berada. Di mana dia makan dan siapa. Hutang darah, bayar darah. Bapak siapa? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Sebut saja penagih hutang. Saya tidak punya hutang pada Bapak. Pemirsa, tokoh Suara Jakarta kali ini adalah seorang bintang laga film-film action pada era 80-an sampai dengan tahun 90-an. Ya, dia adalah Rudi Wahab. Putra kelahiran Gorontalo ini memulai karir dengan memerankan tokoh-tokoh antagonis pada saat itu bersama Berry Prima, Edven Bangun, Susana, dan bintang-bintang lain di zaman itu. Kini, beliau mengabdikan hidupnya dengan mendirikan dan menjadi pembina Yayasan Pondok Pesantren di tanah miliknya yang berada di daerah Jonggol, Bogor Timur, Jawa Barat. Perjalanan waktu dalam pencarian makna dan hakikat hidup mempertemukannya dengan beberapa orang yang menekuni syiar agama Islam untuk komitmen bersama membangun kawasan kota santri di daerah Jonggol, Jawa Barat. Dalam penuturannya kepada Suara Jakarta yang menemuinya di pesantren miliknya, Haji Rudi Wahab selalu berusaha dan berdoa serta pasrah kepada Allah dalam mencari mitra membangun kawasan kota santri ini. Dan tanpa diduga-duga, dari tekad yang kuat dalam dirinya untuk mengembangkan pondok pesantren ini, maka beliau dimudahkan dalam segala keinginannya, seperti terungkap kepada Kakang Kabila dari Suara Jakarta berikut ini. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini dari mana ini? Dari Suara Jakarta Pak. Oh, Suara Jakarta itu. Ya, silakan duduk. Oke. Terima kasih Pak Haji. Oke pemirsa Suara Jakarta, alhamdulillah setelah melalui jalan yang cukup panjang, akhirnya kami sampai juga di kediaman Haji Rudi Wahab. Seperti kita tahu bersama bahwa Haji Rudi Wahab ini adalah seorang mantan aktor laga yang sudah lama malang melintang di dunia perfilman nasional. Tentunya pemirsa Suara Jakarta penasaran seperti apa sih kegiatan yang dijalankan oleh Haji Rudi Wahab setiap harinya. Oke Pak Haji Rudi Wahab, mungkin saya dan pemirsa Suara Jakarta penasaran seperti apa kegiatan sehari-hari Pak Haji Rudi Wahab. Bisa di... Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa yang saya hormati, emang orang mengenal saya sebelumnya sebagai aktor laga, ya. Itu sekitar tahun 80 sampai 90-an lah. Terus mengingat ya umur sudah mulai lanjut dan melihat kondisi generasi muda yang semakin saya lihat semakin tidak karuan ya.
dari segi pergaulan, pendidikan. Ya, terus saya mengingat juga punya lokasi yang cukup luas di sini. Tanah ini tadinya saya bebasin untuk persiapan dulu rencana Pak Harto memindahkan ibu kota ke Jonggol. Nah, pada saat itu saya ada rezeki sedikit. Saya juga kerja di salah satu perusahaan yang properti yang cukup besar. Nah, disitulah saya ikut membebaskan beli tanah di sini sampai mencapai 100 hektar lebih. Setelah beliau lengser, itu gagal, jadi tidak lanjut. Tapi otomatis kan lokasi ini kan harus saya rawat, ya harus saya, karena udah dibebaskan. Dan sebelumnya lokasi ini saya berpikir karena dunia saya dunia film. Saya rencana terakhir itu sama teman-teman mau saya jadikan studio alam, ya, studio pusat perfilman. Tapi mungkin Allah juga belum menghendaki. Dan 2011 ya sering diskusi sama ustadz-ustadz, ya. Akhirnya saya berpikir ada satu ayat itu yang mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Tidak akan diciptakan jin dan manusia melainkan semata-mata hanya beribadah kepadaku. Ya, dari situ, dari ayat itu saya sering berpikir. Akhirnya toh dunia filman, dunia seni itu saya pernah lalui. Juga masa muda saya sebelum saya terjun ke dunia film, saya juga pernah lama hidup di Jerman. Jadi saya pikir untuk mengenal dunia, ya, masa muda saya rasa sudah cukup puas. Akhirnya saya fokus. Nah, sisa umur saya ini saya manfaatkan dengan adanya lahan yang telah saya bebaskan. Saya sepakat akhirnya menghubungi teman-teman. Bagaimana caranya saya bisa bangun kawasan pesantren, ya, pusat pendidikan pesantren. Nah, pada saat itu memang saya untuk membangun pesantren ini saya kan nggak punya pengalaman karena dunia saya lain, ya, dunia saya lain, sehingga saya agak kesulitan cari teman untuk bagaimana caranya bisa merealisasikan saya. Teman dari Madinah juga ini nih, ya, itu namanya yang saya kenal itu Ustadz Fauzan, ya. Beliau juga ini menyampaikan ke saya, Pak, saya ingin bangun pesantren segini ini konsepnya cukup bagus, tapi dia mengatakan, tapi saya cuma punya cita-cita, Pak. Duitnya nggak ada, duitnya nggak punya. Nah, terus kita bangun pesantren dari mana? Ya kita kan pokoknya lillahi ta'ala aja kita. Nanti Allah yang akan menggiring kita. Waduh, iya ini cukup bagus. Akhirnya disitulah kami salaman, udah langsung bikin yayasan. Modalnya cuma lillahi ta'ala. Jadi perlu saya jelaskan bahwa kami di sini ada dua yayasan. Yang pertama adalah yayasan dari Pondok Pesantren Madinatul Quran. Itu pembinanya adalah saya dengan Ustadz Fauzan. Beliau adalah lulusan Universitas Islam Madinah. Dan ketua yayasan kami percayakan kepada Ustadz Fatur Rahman. Beliau ini adalah kakak kandung langsung dari Ustadz Fauzan. Yang kedua adalah Yayasan Madinatun Najah. Juga pembinanya adalah saya dan Kiai Mahrus Amin. Ya, ini adalah pendiri Darun Najah. Ya. Ketua yayasannya adalah kami percayakan kepada Ustadz Mardani Juhri. Beliau ini adalah menantu langsung dari Kiai Mahrus Amin. Beliau ini keduanya adalah alumni dari Gontor. Alhamdulillah berpikir ini benar-benar rencana Allah. Teman-teman yang di Madinah ini membawa beberapa syekh berkunjung ke pesantren. Syekh-syekh dari Madinah itu mereka bersedia untuk membangun. Dia bilang coba cari kawasan baru, kita bangun masjid, asrama dan kelas. Nah, saya menunjukkan di satu kawasan di sini yang akhirnya kita kasih nama itu Madinatul Quran 2. Nantinya untuk lebih
enak ya. Kita sambil jalan-jalan melihat MQ1-nya dulu, Madinatul Quran 1. Ya, inilah lokasi SMP. Ya kebetulan hari ini nih hari Minggu kunjungan wali murid, makanya banyak kunjungan kendaraan. Nanti sistem pendidikan di sini nih itu ada seorang ustadz ya yang kita percayakan untuk membina santri mulai dari anak-anak yang kelas 1 sampai anak yang sekarang udah kelas 3 juga udah ada. Ya murid sekarang kurang lebih 210 santri yang hadir sekarang. Alhamdulillah beliau tuh bisa mengerain anak-anak yang baik itu anak yang emang lulusan pesantren atau anak yang lulusan dari SD umum. Kira-kira untuk tahun ini seperti apa itu? Kalau kami melihat fasilitas ini, kita lebih melihat keinginan anak-anak ya, karena di sini kan anak-anak itu full dari mereka bangun dari 3:30 tidur sampai ya 9:30 malam ya, kegiatan setelah ada pelajaran umum terus hafal Al-Quran. Biasa mereka setelah habis sholat waktu itu ya 5 waktu ada tambahan-tambahan ya, hafal Al-Quran, hafal hadis. Nah itu kita melihat bahwa anak-anak itu biar nggak bosan, biar nggak jenuh, kami akan menambah sebetulnya fasilitas olahraga ya, seperti misalnya lapangan futsal ya, atau lapangan untuk badminton ya, atau lapangan sepak bola. Jadi biar anak-anak itu nggak jenuh. Ya sementara ini lapangan kita siapin itu lapangan ya sementara ya mereka hanya main-main begitu aja. Lapangan yang sementara kita bisa manfaatin untuk apa? Di sini ada olahraga karate juga, ya. Kebetulan saya sendiri yang sebagai pelatihnya. Pertanyaan lagi nih soal misalnya pandangan masyarakat di luar sana yang menginginkan anaknya itu disekolahkan di pesantren tapi dengan nuansa yang berbeda kan selama ini kan ya mungkin fasilitasnya lebih bagus ya. Ya begini, kami memang sudah punya rencana melihat situasi perkembangan pergaulan anak muda sekarang ya. Kami melihat di televisi juga mengikuti bahwa banyak sekolah-sekolah SMP, SMA tawuran di jalanan. Itu akhirnya banyak orang tua yang akhirnya berpikir ingin anaknya tuh lebih baik sekolah di pesantren. Ya, saya udah berapa kali ya ketemu teman-teman saya yang ingin menyekolahkan anaknya di pesantren. Tapi ada satu problem buat kami ya, tapi akhirnya itu jadi masukan. Jadi contohnya seperti ini nih, ada kawan saya, anaknya saya ingin masukin pesantren, tapi pesantren itu pesantren Pak Haji Rudi ada nggak kira-kira yang apa kelasnya pakai AC, asramanya tuh kamarnya ber AC, terus ya kantinnya jangan jorok-jorok banget lah seperti pesantren yang kita lihat sekarang. Insya Allah saya punya rencana seperti itu ya. Artinya dari masukan teman-teman dan lihat kondisi pergaulan anakmu. Jadi sekarang kita rencana untuk selanjutnya kita akan bangun di namanya MQ3, Madinatul Quran 3. Itu khusus SMP, SMA premium. Karena itu diperuntukkan untuk mungkin orang tua yang menengah atas lah. Karena yang keinginannya tuh anak masuk pesantren, tapi pesantren yang punya kelasnya ber-AC, terus kamarnya ber-AC, ya kantinnya ya udah mirip-mirip Jiko gitu ya. Pada tahun 2015 ini akan menjadi lengkap kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren Madinatul Quran ini. Selain sekolah SD bersamaan, SMP dan SMA Madinatul Quran, serta SMK Teknologi Informasi yang terintegrasi dalam kurikulum yang telah diakui oleh pemerintah. Ada juga beberapa program santri seperti Tabriyatul Mu'alimin, pengkaderan dai,
serta native speaker yang diajarkan langsung oleh para alumni Universitas Madinah, Arab Saudi. Rencana terbaru adalah akan dibuka program perguruan tinggi setingkat sekolah tinggi, yaitu STIBA, Sekolah Tinggi Bahasa Asing. Jadi SMK, kita SMKTI, SMK Teknik Informasi. Dan SMKTI ini ya kami baru berdiri dan kita ada 2 jurusan, yaitu jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan, dan RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Yang menarik lagi adalah di kawasan ini telah dibangun pasar syariah Islam yang diperuntukkan bagi pedagang dan pembeli yang beragama Islam serta mematuhi syariat Islam dan diperuntukkan untuk umat Islam. Sementara, salah satu tokoh masyarakat yang tinggal di kawasan Jonggol ini mengungkapkan bahwa sejak kehadiran Haji Rudi Wahab dan pesantrennya, dampak ekonomi kepada masyarakat di sekitar Jonggol ini semakin dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah ini. Berikut ungkapannya. Sebelumnya, saya karena memang dunia penggemar layar tancap ya, jadi kenal beliau itu ya di layar lebar, di tempat hajatan atau di tempat hiburan gitu. Tapi alhamdulillah ketika beliau beralih menjadi menjadi pendiri di salah satu pesantren di sini, jadi saya bisa ketemu langsung dan istilahnya merasa betul dampak dari apa yang beliau jalankan sehingga untuk pembangunan sekitar masyarakat sini yang bahulanya di sini tidak ada jalan ketika pas atas izin Allah, ridha Allah, ketika beliau mendirikan pesantren dan pada saat itu pula jalan TMMD itu juga dibikin. Jadi memang mungkin sudah takdirnya gitu, sudah takdir beliau untuk pembangunan pesantren ini. Jadi istilahnya dampaknya sangat baik untuk istilahnya ekonomi, sosial gitu, terutama dalam pembangunan ini materi spiritual gitu. Yang terasa sekali terutama pembangunan sifatnya spiritual yang dulunya di sini surau juga tidak ada, tapi alhamdulillah berkat ininya sekarang udah ada masjid, udah ada apa. Jadi terasa sekali pembangunan di jalur keagamaan. Dari lokasi pondok pesantren Madinatul Quran, seluruh tim Suara Jakarta mengucapkan terima kasih.